penek no blimbing kui. Ambil tuh, panjat, ambil blimbing itu. Maksudnya apa? Yuk dengan kita mengangon diri kita ajak diri kita untuk menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Filosofi Jawa, teman-teman. Kemarin kita membahas tentang bagaimana da'i, mad'u, dan thariqah ala Sunan Kalijaga. Dan ada beberapa hal yang tertinggal sebetulnya. Di antara kearifan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga adalah beliau ada melakukan pendekatan simbolik. Ya, pendekatan simboliknya di antara lain adalah mempraktikkan khutbah Jumat dengan bahasa Jawa. Ya, artinya beliau ingin menghadirkan perasaan bahwasannya tidak harus semuanya berbahasa Arab, misalkan ada di situ bahasa Jawa penyampaiannya, asalkan rukun-rukunnya tersampaikan secara penuh. Yang kedua adalah beliau sangat melakukan pendekatan dengan cerita-cerita, storytelling. Dan ini tergambar betul sebetulnya dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui dari 6.236 ayat di dalam Al-Quran, 1.000 lebih diantaranya adalah ayat-ayat kisah. Dan itu menunjukkan betapa maksimalnya kisah dalam sebuah penyampaian pesan. Nah, kalau kemarin saya sampaikan bahwasannya Sunan Kalijaga memiliki beberapa karya atau banyak karya, yang dimana salah satu karyanya adalah dalam bentuk tembang-tembang atau lagu-lagu. Nah, di sini kita akan coba membahas bersama, mendalami salah satu yang sangat viral, masih didengarkan juga sampai hari ini. Judul lagu adalah Lir Ilir. Nah, poin penting yang perlu kita garis bawahi bersama dari Lir Ilir ini adalah sebagaimana kita hari ini ngelihat lagu statue-statue gitu ya. Dikit-dikit orang statue gitu kan, hafal, dinyanyikan secara berulang, atau parodi lagu 420 yang dinyanyikan oleh adik perempuan, yaitu yang nadanya berbeda dengan lagu aslinya gitu kan, berdamai dengan apa yang terjadi. Seperti itu, diulang-ulang sehingga setiap pendengaran menjadi hafal. Lalu pertanyaan mendasarnya adalah, ketika kita menghafalkan statue-statue, apa maknanya? Ketika kita menghafalkan lirik lagu 420 tadi, itu apa maknanya? Kalau kita menemukan makna baik di dalamnya, bagus, alhamdulillah. Nah, di sini Sunan Kalijaga menciptakan tembang Lir Ilir itu sampai dinyanyikan oleh anak-anak yang bermain, bahkan menyentuh semua kalangan, baik dari kalangan anak-anak sampai kalangan orang tua, itu semuanya senang. Sehingga poinnya bukan hanya liriknya bagus, tetapi juga ini menggambarkan dakwah yang inklusif, terbuka untuk semua orang, dan efektif. Apalagi liriknya mengandung makna. Lir ilir, yuk bangun, ya, kira-kira begitu. Tandure wusumilir, ya. Maksudnya apa? Imannya sudah ditanamkan, imannya sudah tumbuh. Cak ijo royo royo. Apa tuh cak ijo royo royo? Jadi dibuat sebagaimana iman dan Islam itu bersemi dalam diri kita. Bukan hanya ada di tandur, tetapi juga dibuat bersemi. Caranya seperti apa? Yang melakukan amal soleh, yang akhirnya ini akan menurunkan berbagai macam filosofi dalam kehidupan masyarakat Jawa saat itu, seperti urip iku urup, hidup yang bermanfaat, ya. Atau terkait juga dengan filosofi-filosofi Jawa yang lain, memayu hayuning bawono, hidup selaras dengan alam. Kenapa? Karena amal soleh dan iman itu adalah suatu hal yang berdampingan, mesti melahirkan kebaikan-kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk manusia yang lain. Lirik selanjutnya adalah tak sengguh pengantin anyar. Nah, ini maksudnya semangatnya pengantin baru gitu. Pengantin baru kan seneng, semangat, jos gitu ya. Meskipun saya belum merasakan vibes itu gitu, tapi mungkin doa netizen nanti membawa saya ke sana. Semangatnya baru, semangatnya menggebu-gebu. Maksudnya apa? Dalam melakukan iman dan Islam, kita juga mesti terus memperbarui semangat itu. Sehingga pendekatan yang kita lakukan, cara kita menerapkan, itu juga perlu diperbarui semangatnya. Ya. Cah angon, habis itu ya. Penek no blimbing kui, lunyu penek no. Cah angon itu maksudnya begini. Kita adalah penggembala untuk diri kita sendiri, teman-teman.
Allah menitipkan kita potensi. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ada penglihatan, ada pendengaran, ada kecerdasan. As-sam'a dulu, pendengaran dulu, penglihatan, baru kecerdasan. Belum lagi yang lain, ada akal, ada ruh, ada hawa nafsu. Semuanya adalah hal-hal yang harus kita kendalikan. Kalau misalkan kita sanggup mengendalikan ini, maka kita bisa menjadi mulia lebih dari malaikat. Tetapi kalau kita gagal mengendalikan ini, ya, Al-Quran menyampaikan walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya bahan bakar neraka itu paling banyak dari jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Kalau misalkan kita gagal mengendalikannya, maka kita kal an'ami bal hum adall, lebih rendah daripada hewan ternak. Kita tahu teman-teman, hewan ternak itu hidupnya enak. Sebetulnya ya, kalau kita perspektifkan sebagai manusia, hidupnya enak. Gak perlu kerja, dapat makan. Gak perlu nyari minum, dikasih minum. Jodohnya ngajarin tuh, dicariin sama yang punya peternakan tuh. Betinanya dikasihin, tinggal naikin doang. Itu kalau dalam perspektif manusia enak, gak pakai kerja, hidupnya nyaman. Tapi kita akan lebih rendah daripada itu kalau misalkan kita gagal memanage diri kita. Makanya cah angon. Yuk, kita si pengangon sebagai orang yang diamanahi untuk bisa mengembala diri kita sendiri. Bawalah gembala ini pada arah yang baik. Kenapa teman-teman? Kalau misalkan kita tidak membawa pada kebaikan, maka saya akan disibukkan dengan keburukan. Itu sudah konsekuensi yang pasti. Penek no blimbing kui. Ambil tuh, panjat, ambil belimbing itu. Maksudnya apa? Yuk, dengan kita mengangon diri kita, kita ajak diri kita untuk menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lunyu-lunyu penek no, meskipun licin, banyak rintangannya, tetaplah berusaha. Itu teman-teman, kalau misalkan kita semuanya merasakan, kenapa sih kok berbuat baik sulit? Padahal kadang gratis. Ngaji gratis, belajar seringnya gratis. Ya asal jangan di swasta yang mahal kali ya itu mah. Maksudku datang ke pengajian di masjid itu gratis. Belajar tahsin lo gratis. TPQ banyak yang gratis. Tapi kadang kita bisa lo kuat bayar mahal buat les misalkan berenang, sepatu roda, tapi nggak ngaji. Ini kan lucu sebetulnya. Ya bukan berarti melarang untuk les berenang dan lain sebagainya, tetapi yo ngajinya jangan ketinggal gitu maksudku. Lunyu-lunyu penek. Nah, meskipun ngaji terasa nggak memikat, terasa nggak menarik, membosankan, metodenya begitu-gitu aja. Itulah lunyunya, itulah licinnya di situ, rintangannya di situ. Penek no, tetap lakukan. Jadi jangan sampai keluar dalam pikiran kita begini teman-teman. Udahlah, kalau anaknya nggak mau ngaji jangan dipaksa. Ngaji sih paksa. Kenapa? Karena kalau main tanpa dipaksa pun anak-anak akan main. Tapi kalau misalkan mengaji, belajar agama, kalau nggak dipaksa, insya Allah nggak berangkat. Nah, disinilah lunyu-lunyu penekno, kanggo basuh dodot iro, untuk membasuh segala bentuk kekotoran dalam pakaian ya gitu. Dalam hal ini tentu tubuh kita, diri kita itu mesti ada salahnya, ada dosanya. Makanya wa'atsbi is-sayyi'atil hasanata tamhuha, kata Nabi. Ikutilah segala bentuk keburukan diri kita itu dengan amal-amal hasanah, amal-amal baik. Karena insya Allah segala bentuk kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Jadi begini, ada satu hadis disampaikan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia meningkat dengan ketaatan dan turun berkurang karena kemaksiatan. Karena begini, kalau diri kita membiasakan pada dodot iro, keburukan, kotoran, si besarnya adalah kita akan tidak terbiasa lagi dengan kebaikan. Sehingga melakukan hal-hal baik, melakukan hal-hal mulia itu menjadi satu hal yang asing buat kita. Tumbuhlah kita sebagai pribadi yang buruk. Tetapi ketika kita masih terus berupaya untuk mengikuti segala bentuk keburukan kita dengan perilaku-perilaku baik, amal soleh, akhlak hasanah,
insya Allah kita akan terus terbimbing. Makanya kanggo basuh dodot iro, sejatinya perbuatan baik kita itu untuk terus membuat hati kita terbiasa bersentuhan dengan kebaikan, menghapuskan potensi-potensi keburukan. Lupa liriknya, sorry. Iya, kumiter bedaing pinggir, iya. Oh iya, oke. Dodot iro, dodot iro kumiter beda. Lirik selanjutnya adalah dodot iro kumiter bedahing pinggir, rusak sebelahnya. Ya. Apanya? Kacau nih. Lucu nih kalau dia. Lah dia anu ya, nyelip ya. Emang ditempel. Enggak, maksudnya kok bisa nyelip sih? Bisa nyelip lepas gitu. Ya kan, mungkin tertarik kurang. Tuh, harus coba kayak gini. Oke, lanjut. Gas. Dono Jumatono. Ini berubah lagi. Kanggo sebo mongkosore. Stop. Oke. Mundur dikit. Oh. Oke. Dan lirik selanjutnya ada dodot iro kumitir bedah ing pinggir ya dononono julumatono. Jadi baju yang sobek tadi ya, yang ada sobeknya dijahit dan diperbaiki lah. Kanggo sebo mengkosori, biar apa? Biar kalau nanti ngadep Tuhan ya, itu kita siap. Teman-teman, tidak mungkin kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang apa adanya. Kecuali kalau memang sebelum masuk kubur sudah siap dipukul malaikat. Tentu kita semuanya berharap bisa mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Maka kanggo sebo mengkosore itu adalah sebuah narasi yang mengingatkan setiap orang pasti akan kembali. Makanya di beberapa episode sebelumnya kita sudah membahas namanya sangkan paraning dumadi, akan kembali kepada asalnya. Pengingatan diri manusia kepada asal itu adalah hal yang sangat mendasar. Kenapa? Karena namanya sesuatu yang diciptakan ya, pasti akan ada masa habisnya. Sebaik-baiknya barang diciptakan manusia pun akan ada ketemu masa rusaknya. Akan ada ketemu masa dia masuk pengepul Madura, besinya dikiloin tuh. Kalau barang elektronik diolah lagi kan dia. Manusia itu juga akan ada masa kembalinya. Dan di masa kembali inilah kita akan menemukan kehidupan yang abadi. Akan sangat sayang sekali kalau misalkan kehidupan yang singkat ini tidak kita jadikan bekal untuk menggapai kehidupan abadi. Penek no blimbing kui tadi. Ridho Allah lah yang akan kita pegang betul, yang akan kita cari betul untuk menggapai kehidupan kedua, kehidupan setelah mati yang lebih bermakna. Nah, inilah sekilas dari lirik-lirik ilir yang memiliki narasi yang sangat bagus, mendalam. Bahkan karyanya bukan hanya lirik ilir, ada lagi yang lain. Ada Kidung Wahyu Kolosebo, ya, dan lain sebagainya. Itu mungkin nanti bisa kita bahas satu persatu. Maka itu yang menjadi pengingat kita bahwa kita juga perlu melestarikan, kembali mempelajari karya-karya para ulama kita terdahulu yang sebetulnya sangat relate. Dan bahkan ini saya menghimbau juga buat teman-teman yang mungkin bukan orang Jawa dan mendengarkan ini, dicari dan dibahas bagaimana cara berdakwahnya ulama-ulama di tanah kita masing-masing. Sulawesi, Kalimantan, bahkan mungkin Jawa Barat, Sumatera dan lain sebagainya pasti punya keunikan tersendiri dan meninggalkan kesan yang mendalam. Dan ini sangat baik buat kita, selain menambah literasi keilmuan kita, yang kedua, kita bisa mengingat sepak terjang orang terdahulu. Berdakwah itu hal yang luar biasa. Jangan sampai kita melupakan sejarah itu, meremehkan itu, apalagi menganggap itu suatu hal yang takhoyul atau palsu gitu ya. Jadi inilah yang menjadi concern atau dasar kenapa kita membahas filosofi Jawa, karena memang masyarakat dahulu sudah punya
nilai-nilai yang bisa kita lestarikan ke zaman modern ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.